Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang metode pengkajian masalah di komunitas. Yang pertama adalah Harvard. Metode ini didasarkan pada pendekatan efisien PID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender paling awal. Metode analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek, menyimpulkan data basis atau data dasar. Tujuan kerangka Harvard yang pertama adalah menunjukkan investasi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki secara rasional. Yang kedua, merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja menyeluruh. Yang ketiga, mencapai tujuan efisien dengan tingkat keadilan gender yang optimal. Yang keempat, memetakan pekerja laki-laki dan perempuan dan melihat faktor penyebab perbedaan. Di sini ada fokus analisis Harvard. Yang pertama adalah akses. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, kontrol, dan yang keempat, manfaat. Analisisnya ada 4. Yang pertama adalah akses. Di sini yang dimaksud akses seperti apakah investasi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Dan yang kedua, partisipasi. Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses investasi tersebut? Bila tidak, apa kendala yang harus dihadapi? Yang ketiga, kontrol. Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan atau kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan investasi tersebut? Yang keempat, manfaat. Apakah investasi ini benar-benar menguntungkan laki-laki atau perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana akan menguntungkan untuk perempuan? Materi yang ketiga adalah kerangkaian pemberdayaan perempuan atau KPK. Merupakan metode untuk mengubah sikap menjelaskan peran pemberdayaan pada proses pembangunan, pemikiran bagaimana pemberdayaan perempuan dan makna persamaan dalam praktek serta sejauh mana suatu intervensi akan mendukung pemberdayaan. Kelebihannya yaitu memungkinkan penilaian tentang manfaat dan apa yang masih harus dikerjakan. Mampu menjelaskan peran pemberdayaan dalam pembangunan karena sebelumnya tidak diakui atau tidak dihargai. Yang ketiga, memiliki perspektif politik yang sangat kuat. Kekurangannya yaitu statistik tidak menghindangkan situasi berubah. Melihat hubungan hanya berkenaan dengan persamaan, bukan sistem hak, klaim, dan tanggung jawab. Tidak mempertimbangkan bentuk ketidakadilan lainnya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai analisis hardware. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai gender analysis metric atau GAM. Metrik analisis gender adalah alat analisis yang menggunakan metodologi partisipatif untuk memfasilitasi definisi dan alat-alat isu gender oleh masyarakat yang terpengaruh oleh mereka. Menggunakan metrik analisis gender akan memberikan artikulasi unik dari isu-isu serta mengembangkan kapasitas analisis gender dari tingkat akar rumput ke atas.